Mau tanya orang awak? Disiko tampeknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nusa nasalnya kembali lagi kita di acara kesayangan kita di podcast Tampek Mauta TVRI Sumatera Barat. Mau tanya orang awak disiko tampeknya. Masih bersama Mambo Desbi Sugari selama 1 jam ke depan akan menemani waktu istirahat siang dan sanak sadanya. Nah, seperti biasa, kita selalu mendatangkan tamu-tamu penuh inspirasi dan motivasi. Dan kali ini ada seorang bintang tamu kita. Iko kok orang multi talenta, anak muda, multi talenta, pengusaha ya Allah, content creator dan MC. Nah, kita perkenalkan saja. Udah Hendra Lesmana, apa kabar? Alhamdulillah sehat, udah Desbi. Alhamdulillah. Segar kini ya. Segar, alhamdulillah, segar. Apalagi bareng Bang Desbi nih luar biasa. Asik. Oh, emang tipe-tipe seorang public speaker kan. TikTokannya keren ya. Siap. Oke, udah Hendra Lesmana. Ya. Nah, kok kan udah Hendra Lesmana, kok kan ibaratnya dulu sado kerikako. Istilahnya kan gitu. Iya, betul. Mencari jati diri. Betul, ya. betul. Nah, awak pengen tahu seketik lah. Mungkin saya di rumah pun penasaran. Ya. Udah Hendra awal-awal dulu sebelum terjun ke dunia kerja. Ya. Dulu basicnya apa sih sebenarnya? Dulu basically awalnya memang pengen di apa dulu dari Desbi? Pengen jadi polisi awalnya. Oh, awalnya, tapi setelah berjalannya waktu sampai tes 10 kali, alhamdulillah gagal saudara Desbi. Gagal saudara. Jadi habis itu karena lingkungan Hendra di sekolah dulu di bidang seni, jadi Hendra ikut sanggar. Sanggar namanya Pusako Anak Negari di Pasaman Barat. Setelah itu berkembang di Pasaman Barat. Hendra masuk di sanggar selama 2 tahun. Habis itu Hendra ikut sanggar di Padang. Satu sanggar profesional di Sumatera Barat, staf Pangbania. Habis itu Hendra berjalan 8 tahun. Selama 8 tahun itu Hendra berproses lah, mulai dari kuliah 2012 sampai dengan saat ini gitu. Jadi panjang prosesnya lah Bang Desbi. Oke, berarti di sanggar lama Bang Desbi. Aduh 3 tahun di sanggar Hendra. 3 tahun ya. Di sanggar. Siap kalau dari sanggar dimulai Pasamannya dulu Pasaman, ya. Sampai yang sanggar yang di Padang ya. Sampai yang di Padang. Oke. Nah, berarti kan basic udah Hendra yang tadinya awalnya pengen jadi polisi, cuma ala berusaha 10 kali ya. Itu emang berarti tipe-tipe orang yang gigih ya. Iya, gigih. tapi pejuang wana ya, fighter ya. Fighter. Kita 10 kali mungkin bukan di situ jalannya atau gimana. Betul. Ada rencana Tuhan yang lebih baik. Benar. Oke. Right. Lalu udah Hendra karena lingkungannya itu orang-orang seni. Punya berkecimpung di dunia seni. Tradisional ya. Tradisional, sanggarnya tradisional. Benar. Itu di sanggar di Pasaman Barat maupun yang di Padang itu berhubungan dengan alat musiknya kah, atau sanggarnya kan bisa ada tarinya semacamnya? Kalau di sanggar kebetulan Hendra main musik dari SB. Awalnya dulu main perkusi, jadi semua alat mulai dari tambu, perkusi, gandang, tasa, sadonya mungkin alat musik sadaya Hendra pelajari. Alat pukul ya? Alat pukul, pokoknya memukul-mukul. Jadi setelah berjalan waktu Hendra dituntut untuk bisa bermain musik, satu alat musik. Jadi Hendra pelajari lah alat musik, mulai dari talempong, bansi, sarunai, sampai drum ya? Sampai alat musik modern Hendra pelajari. Karena memang tuntutan di sanggar harus bisa kan menguasai semua bidang alat musik. Itu yang alat musik yang perkusi tadi? Itu alat musik yang tiup segala macam. Gitu. Alat tiup kebetulan memang Hendra punya mentor dan punya guru juga yang majan Bang Desbi. Apalagi kalau misalnya musik tradisional Minang tuh memang agak susah, apalagi saluang kan. Kalau saluang tuh harus menyesuaikan nafas sama kekuatan awak dia untuk mengambil ketikanya ya, seperti itu. Powernya. Mambu itu bisa berbunyi itulah perfect benar apalagi kalau bisa menyambung nafas tuh itu perfect. Tapi Hendra masih berproses ya, terlalu profesional. Tapi Hendra harus bisa mempelajari, harus tahu Hendra ketika main musik itu bisa gitu. Oke. Ya apalagi untuk saluang itu sendiri adalah satu alat musik tiup yang berbeda dengan alat tiup yang lain yang namanya istilah itu pencapinya seketik supaya diambil langsung bunyi. Tapi kalau saluang dari samping, dari pinggir bibir kan, terus dari tiupannya ndak basiwo lo dari Desbi mau harus mode itu. Oke, itu alat musik ya. Alat musik. Berarti di sanggar yang di Pasaman maupun yang di Padang di Tampang Bania itu sanggar tuh
Ada sisi acara apa gitu? Kalau mengisi acara mulai dari penyambutan acara daerah, ada tamu-tamu negara datang, Jokowi, presiden, yang lain-lain kita udah pernah sambut juga dari DSP. Oke, semua lini awak lah, coba sambut lah sebagai anggota di situ kan. Gitu. Maupun untuk acara-acara event-event barale semacamnya. Yo, barale hampir tiap minggu dari SB. Kadang seminggu tuh ada sampai acara. Padat berayap. Kebetulan Hendra kuliah jalan juga, terus aktivitas jalan juga dari SB. Oke, itu busy banget. Weh, alhamdulillah. Latihannya lah ya. Latihan menyesuaikan memang kondisi acaranya seperti itu. Keren. Nah, semua proses. Ini kok keluar dari situ kah atau masih terlibat? Kebetulan Hendra masih komunikasi tetap, tapi Hendra memang fokus sekarang nih di bidang public speaking. Public speaking. Public speaking yang seperti apa? Berawal dari memang aktivitas Hendra dulu aktif di dunia entertain. Dulu Hendra aktif juga di modeling, ada duta wisata juga, Duta Humas Polda Sumbar juga. Pokoknya di bidang entertain Hendra ikut semua dulu aktivitas. Jadi memang dulu udah uni ya? Udah uni pernah? Udah uni Sumatera Barat dulu 2006 balik. Ya. 2006 balik. Perwakilan dari Pasaman Barat dan Dapet Harapan 1 Sumatera Barat. Oh ya, alhamdulillah. Oke, lanjut. Jadi waktu itu dari SP Hendra belum tahu potensi yang Hendra miliki waktu itu. Jadi prosesnya kok barik benar rasanya. Karena waktu itu Hendra sanggar jalan, kuliah jalan, habis tamat kuliah Hendra buka usaha. Buka usaha jalan, alhamdulillah usaha namanya PKP Oek Pisang Crispy ya pasti tahu warga Kota Padang. Sampai 7 tahun kini bertahan. Jalan yo PKP jalan yo, usaha jalan yo, Karajo jalan 2 Sado jalan. Sampai kini jalan Sado. Sampai kini jalan Sado ya. Banyak pertanyaan dulu kok. Banyak deh kok. PKP. Ada tadi ikut ajang pemilihan duta-duta ya. Udah uni segala macamnya, duta Polri apa? Pemuda Bahari pernah. Ya, Pemuda Bahari 2014, Duta Humas Polda Sumbar 2017. Awak pengen ikut dulu sama? Soalnya, tapi pas lihat syarat langsung KO. Tinggi tinggi kendala kurang senti 5 senti. Lanjut. Ikut ajang-ajang kayak gitu. Itu tuh sebenarnya ikut itu tuh apa sih goalsnya? Salah satunya untuk belajar untuk mengenali potensi diri. Salah satunya di situ melatih mental, melatih pengetahuan, melatih relasi juga kan, bagaimana cara komunikasi yang baik dengan orang lain. Ketika misalkan kita menjadi duta atau misalnya orang-orang yang terpilih itu adalah menjadi contoh yang baik lah untuk orang yang ada di lingkungan masyarakat. Apalagi kalau jadi duta itu ya pandangan orang banyak lah. Tergantung menilai dari SPI, ada yang positif ada negatif. Tapi tergantung pribadi awak sebenarnya gini kok. Awak berjalan kayak positif, halnya dapat yang positif. Tapi kalau negatif banyak juga di luar yang negatif dari SB. Betul. Pandai-pandai awak memfilternya lah. Apalagi dunia entertain. Dunia entertain terkenal glamournya. Luar biasa benar. Selalu berdampingan dengan sisi negatif. Selalu berdampingan. Tapi bagaimana kita caranya bisa memfilter? Benar. Lingkungan emang gila ya. Ngeri mana. Nah, itu tadi ikut duta-duta lah, buka lo PKP Oek ya. PKP Oek itu tuh bagaimana yang pecinta pisang crispy ya. PKP apa? Pisang crispy kekinian. PKP pisang crispy kekinian. Oek itu apa? Oek kok penggunaan bahasa orang Pasaman. Pasaman Barat. Oek. Kalau misalnya nampak nan rancak, rancak elai. Gitu. Lama elai. Jadi berarti beda lah yo wayoy. Wayoy itu Pariaman. Iya, mirip itu pemakaian enggak beda ya? Beda. Beda. Berarti di usaha itu seorang Hendra Lesmana mencoba untuk makan itu ditempel dengan ciri khas daerahnya. Ciri khas daerah. Yaitu Oeknya tadi. Kini di mana? Kini kebetulan ada di Pasaman Barat, jauh di Padang dari SB. Di Pasaman Barat? Pasaman Barat ada. Kebetulan ada dia yang nomor 3 yang meneruskan
untuk usaha di situ. Yang di Sumatera Barat. Ya. Kalau yang di Padang kebetulan Hendra sama ada anggota aja yang bantu gini dari SPI. Di Gor Agus Salim gini. Di Gor. Oh, pernah tahu sih. Kalau biasa di rumah yang peraga pisang crispy ya, itu kekinian ya, ada topping coklat. Banyak topping varian. apa sih? Coklat, green tea, tiramisu, ada cappuccino, banyak lah, ada 15 varian. Pokoknya yang penasaran datang Yang penasaran ya. datang lah. Harga terjangkau. Harga bisa disesuaikan. Oke. Oke, Hendra Lesmana MC ya. Itu kan bicara tentang branding nama Hendra terbaru. Ya. Di situ ada embel MC-nya. Ya. Nah, dulu kan seorang Hendra Lesmana telah mencoba banyak hal. Ya. Mencoba banyak hal. Ya, mulai tadi yang kayak duta-dutanya lah, usaha, di sanggar, ya. Pokoknya lah satu quick tes polisi kayak. Nah, Pak aku tiba-tiba melompat ke MC tuh. Jadi ceritanya dari SB sebenarnya ikut dari tahun 2002 balik. Dari 2002 balik mengikuti kegiatan banyak hal dulu. Jadi tuntutan itu datang ketika misal orang meminta, Hendra, kamu public speakingnya bagus, cobalah belajar untuk jadi MC atau yang lain. Awalnya acara di kampus awalnya dari SB. Di kampus tuh coba-coba latihan kan akhirnya. Itu tuh ketika disuruh tuh karena mengecek sama Hendra. Iya. Karena komunikasi Hendra aktif gitu kan. Karena orangnya hobi carito, hobi sharing, hobi mengecek. Hobi mengecek. Itu salah seorang teman menyarankan untuk coba lah Hendra fokus di MC. Dulu awalnya nggak ada memikirin itu dari speaker, karena Hendra disanggar kan. Jadi sibuk latihan. Kebetulan Mama Sulasri Andras Bucun tuh kan sering MC tiap minggu. Tuh Hendra pelajari lah petata Titih Minang. Jadi Hendra dangan, petata Titih Minang gue yang baku, yang memang sesuai dengan karakter masing-masing gitu. Kadang kan gini banyak MC lo yang kadang petata Titih Minang tapi nyobuek kata-katanya enggak sesuai dengan karena itu kan bukan satu hal yang sembarangan. Benar. Agak sakral ya. Agak sakral. Nah, mungkin kawan-kawan di rumah saat di rumah penasaran. Iya. Kayak apa sih aktivitas seorang Hendra Lesmana. Kita putarkan di VT berikut ini. Check it out. Alhamdulillah, Banyu Dandi. Sebagai Sudi kami menyambut. Mau tanya orang awak, disiko tampeknya. Oke, itu tadi VT-nya dari Hendra Lesmana. Itu multi event kayaknya ya. Itu merangkup semua event. Semua event ya. Semua event. Oke. Pertanyaan tadi kan masih tergantung. Tergantung dikit ya. Nah, itu kan ditawari oleh seseorang. Kalau boleh disebutkan nama apa? Enggak baik. Gitu. Waktu itu ada kawan Hendra yang menyampaikan mau itu Hendra, cobalah fokus di bidang public speaking, belajar sih dulu. Kan referensi banyak tuh. Nah, jadi ya itulah
Ada diiming-imingi, nah maksudnya kalau di DMC kok lama bisa. Enggak sih, sebenarnya Hendra melihat lingkungan juga. Ada beberapa lingkungan waktu itu di Pasaman Barat, ada kawan Hendra Bang Helmi namanya. Bang Helmi, Mas Pupung. Jadi mereka memang MC di Pasaman Barat. Jadi wah, kelihatannya asik juga di MC ini ya. Maksud itu memang kita belajar gitu. Karena Hendra dulu juga kayak membayangkan aja, wah ini katanya di MC ini enak juga nih, bisa tampil, bisa jadi figur yang bisa jadi contoh juga kan untuk orang-orang yang ada di sekitar. Akhirnya Hendra belajar Bang di situ. Akhirnya berproses. Fokusnya Hendra jadi MC itu 2016. Waktu itu ada pemilihan Uda Uni Sumbar, ada dari Dinas Pariwisata waktu itu Tante Del dan Tante N waktu itu yang Hendra kamu bisa bantuin Hendra jadi MC nggak? Oh iya, coba Tante Hendra coba. Jadi akhirnya dari mencoba tuh Bang akhirnya belajar ya. Wah, belajar berproses. Oh, ternyata bagus juga. Ya udah. Akhirnya beberapa kegiatan Hendra diajak sama Tante Del, diajak sama Tante N gitu. Puas ya? Puas. Akhirnya 2017 Hendra bertemu sama Bu Anastasia. Bu Anastasia Dinas Pariwisata Provinsi memberdayakan Hendra untuk acara waktu itu, membuka acara. Alhamdulillah sampai sekarang 2023 Hendra masih diberdayakan di kegiatan BIMTEK itu, Dinas Pariwisata Provinsi. Oh, berarti di Dinas Pariwisata yang sekarang sering banget karena Hendra memang kalau udah Dinas Pariwisata Provinsi yang mengajak Hendra untuk event, Hendra harus standby. Oke. Itu ya, prioritas. Karena yang namanya Dinas Pariwisata kan acaranya cuma indoor. Ya, ada acara outdoor. Iya, benar. Nah, itu senang berijing, itu senang. Iya. Senang kalau tembak beda loh. Jadi itu Hendra kan ada indoor, ada outdoor. Nah, apa sih bedanya yang pengalaman Hendra? Kalau untuk kegiatan indoor dan outdoor itu tergantung eventnya apa. Terkadang permintaan ada di indoor, dia minta formal, kita sesuaikan dengan acara dengan yang formal untuk MC-nya. Tapi kalau outdoor biasanya banyak yang kegiatan catering, catering, kayak capacity building. Kebetulan Hendra ada provider outbound juga sekarang kan, ada food outbound dan alhamdulillah udah tersertifikasi juga, udah BNSP. Jadi memang udah ada legalitasnya. Jadi memang kayak outdoor itu lebih banyak kayak fun outboundnya, fun games. Itu adalah sertifikasi. Ada sertifikasi. Jadi itu metodenya namanya experiential learning. Experiential learning. Ya. Pengalaman di situ ya. Iya, berbasis berbasis pengalaman yang telah terjadi sebelumnya kita terapkan di kegiatan. Coba jabarkan Sekteko masih baku loh. Alun cair mereka tuh lagi. Jadi gini, banyak yang salah pemahaman mengenai tentang outbound. Outbound di luar itu kan identik dengan kegiatannya pakai alat, terus mindah-mindahkan semacam game-game kayak gitu. Sebenarnya metodenya bukan seperti itu dan namanya juga sebenarnya bukan outbound tapi outward bound sebenarnya. Outward. Oke, siap tahu. Outbound. Jadi sebenarnya itu namanya. Tapi karena orang Indonesia ini udah terbiasa dengan bahasa-bahasa yang simpel dan mudah, yang mudah dipahami, akhirnya udahlah namanya outbound aja gitu. Dan juga ada beberapa provider yang terkadang mereka tidak memahami bagaimana proses experiential learning itu seperti apa. Kan proses pembelajaran. Jadi dikasih metode keilmuannya seperti apa, terus nanti kita terapkan. Seperti misalkan ada suatu kegiatan gathering yang dari corporate atau misalkan dari bank atau dari mana-mana dia ngadakan kegiatan. Di perusahaannya dia ada masalah nih. Pak, di perusahaan kami ada masalah, kurang kompak, kurang ini macam. Jadi kita yang bikin kegiatan itu yang berbasis tentang IL-nya. Jadi kita bentuk dan kebutuhan kegiatannya kita yang menyesuaikan. Kita yang membuat kebutuhan kegiatannya seperti apa. Berarti bisa by request gitu ya? Bisa di request. Contoh lah. Contoh misalnya punya perusahaan punya tim. Punya tim. Dan timku yang sebutnya tadi serang kacau gini tidak kompak lah, semacamnya saling membingian. Pengen kawan-kawanku kompak yang kerja sebenarnya kerja semacamnya dan saling keterikatan lah gitu ya. Betul. Apa biasanya metode yang kalau metodenya itu ada metodenya di kegiatan ya. Kegiatan itu ada metode ice breaking. Jadi metode ice breaking itu nanti pemecahan kan ice break kan. Jadi dipecahkan dulu suasananya, misalnya dari ada yang kaku, misalnya merasa ada yang gap semacam. Jadi dari situ dipotong saya mau dipotong. Ice breaking aja dulu. Ice breaking yang seperti apa biasanya? Ice breaking yang metodenya digunakan interaksi. Yang seperti tadi dalam video tadi itu metode interaksi. Ketika misalkan mereka tuh kadang nggak fokus, Hendra ambil fokusnya. Misalnya, Bapak Ibu semuanya mohon perhatiannya semuanya. Ketika Hendra bilang satu, semua tepuk tangan satu kali.
Seperti itu. Kalau Oke. 2 tepuk tangannya berapa kali Bapak Ibu? 2. Tidak ada. Apa itu? Oh, Iya. siap. Oke. Jadi kalau Hendra bilang 3, Bapak Ibu semuanya bilang ha gitu. Oke. Jadi sebenarnya itu interaksi. Jadi salah satunya kenapa Hendra ambil interaksi itu? Karena mengingat dan mengambil attention dari peserta. Terkadang peserta itu tidak memahami. Kadang mereka sibuk main handphone padahal acaranya lagi mulai. Iya, betul. Dan jujur saja beda Hendra sama yang lain. Salah satunya kalau MC, Hendra tuh bisa memecahkan suasana dan Hendra tahu bagaimana kondisi peserta yang ada di dalam. Oke. Berarti membaca scanning loh Kita scanning. Mana nih kalau misalkan udah kegiatan mulai untuk fun, kegiatan fun outbound, mana nih yang vokal-vokal, mana rasanya yang tim yang rasanya gap yang membuat keruh suasana di perusahaan, Hendra kelihatan nih, oh ini orangnya. Jadi orang-orang kayak itu tuh bakal dipecah nanti. Pecah, diatur lagi suasananya. Maksudnya dipecah suasananya. Dipecah suasananya. Terus mereka nih dilebur, tidak menjadi satu. Oh. Iya. Oke. Iya, itu metodenya. Berarti bisa maksudnya itu dipelajari kah atau Itu yang ada feeling? ilmunya. Itu ada ilmunya dan tidak sembarangan ketika kita kasih ice breaking itu hanya kita pahami. Kita ada ilmunya, Bang. Semuanya ada ilmunya dan tidak semata-mata metodenya ice breaking saja ngasih game, bukan itu. Oh, berarti bisa misalnya pas scanning tuh ada metode, ada cara misalnya Ada caranya. membaca raut wajah. Benar, membaca raut wajah ekspresif kan ada tuh yang vokal terkadang. Awak malih Pak Ikwi Pak. Awak ini macam ada yang protes. Ini gimana nih? Ini macam. Jadi dari situ, dari interaksi dari peserta kita udah tahu nih bagaimana mana yang vokal, mana orangnya yang memang suka. Mana yang karyango. Mana yang kita udah paham. Awak lah paham itu. Dan berarti dipelajari bisa ada ilmunya. Ada ilmunya. Oke. Ada Sangko cuma sekedar galak-galak, fun-fun gitu ya, games, tantangan gitu kan. Dan sebenarnya bukan games namanya, itu tuh penugasan bahasanya. Itu penugasan, bukan tantangan. Bukan game. Games ya. Bukan, itu penugasan. Penugasan itu kan bahasanya tuh kan lebih beratnya kepada kita tuh diberikan sebuah tanggung jawab. Tanggung jawab tuh kita laksanakan dengan baik dan benar. Terkadang kan penugasan ini nggak sesuai dengan apa. Dan filosofinya ada, Bang Despi. Kalau di metode IL itu. Kebetulan di organisasi kita ada namanya DPD AILI Sumatera Barat. Nah, itu dia naungan organisasinya. Apa pula itu? Nah, DPD AILI Sumatera Barat tuh Dewan Perwakilan Daerah AILI. AILI itu Expander Learning Indonesia. Oke. Nah, Siap. gitu. Di situ tuh maksudnya belajar tentang itu. Belajar tentang itu. Kami dididik waktu itu ada UKOM, ujian kompetisi kompetensi. Ada ujiannya. Ada ujian kompetensinya, makanya kita udah sertifikasi. Kebetulan alhamdulillah difasilitasi oleh Dinas Pariwisata juga waktu itu ada Bu Anastasia beserta tim dari AILI, ada Kang Dede, Kang Sumile, dan ketuanya juga Pak Arlin Teguh juga bantu. Oke, itu biasanya diadakan rutin kah, maksudnya pelatihan tuh? Kalau untuk pelatihan outbound ada, masing-masing kabupaten kota melaksanakan, tetapi itu tuh ada kewenangannya dan tidak sembarangan juga yang bisa melakukan pelatihan itu karena ada lembaga khususnya yang outbound itu ada lembaganya yang DPD AILI Sumatera Barat. Oke, kalau yang untuk yang di misalnya yang sertifikat BNSP sertifikasi tadi, BNSP. Nah itu tuh ada sertifikasi khususnya udah DSB. Itu dari DPL. Dari memfasilitasi kegiatannya dari DPD AILI Sumatera Barat yang pelaksana kegiatannya dari Dinas Pariwisata Provinsi. Nah misalnya anak-anak di rumah kok, misalnya gitu, berminat untuk pengen lah jadi seorang icebreaker namanya. Icebreaker. Fasilitator. Namanya fasilitator Dadesbi. Oh, namanya fasilitator. Fasilitator. Icebreaking tuh bagian dari itu. Icebreaking tuh bagian keilmuannya. Oke. Kalau misalnya ada anak di rumah pengen beraja. Kalau pengen beraja bisa Dadesbi. Kebetulan kita ada organisasinya di DPD AILI Sumatera Barat, kuliah Bagapuang. Tapi dan ada syarat dan ketentuannya. Salah satunya memiliki provider, pernah aktif berkegiatan gitu. Oh, ada syarat tinggi tuh kan? Enggak, kalau Dadesbi pengen itu bisa. Karena lu dia. Bisa. Kali enggak menang-menang fisik ya. Enggak. Jadi kajiannya Dadesbi sabananya hal ikoko berkaitan lo dengan ilmu public speaking tadi. Semuanya itu berkaitan sama ilmu MC yang diterapkan. Jadi kan orang terkadang nyong MC cuma sekedar MC saja tapi tidak memahami. Contohnya nyong hanya textbook membaca
teks dari skenario skenario acara kan, nah itu rundown saya ya. gitu. Tapi sebenarnya kalau misal seorang MC itu dia tuh memang harus bisa membaca keadaan, membaca situasi, terus dia tahu nih kalau misalkan acara ini lagi down, kita harus cepat masuk. Oh, iya. Seperti itu. Tapi kadang orang nggak memahami itu gitu. Ada beberapa yang Anda lihat dia nggak memahami keadaan. Jadi ya itulah. Terkadang contoh saja nih hal kecil masalah disiplin waktu, masalah yang lain. Kadang kalau orang entertain ini kan harus disiplin waktu. Bagaimanapun harus disiplin. Benar-benar. Iya. Apalagi acaranya dengan rundown yang padat ya. Iya. Kalau lah indah on time dari awal, hancur ke belakang sampai ya. ke belakang hancur. Iya. Iya. Itu apa? Efek dominonya. Efek domino ya. Iya. Nah, itu kan biasanya kalau misalnya MC Iya. ada yang seorang, ada Yo. yang duo. Yo. Itu biasanya Yo. Hendra. Kalau yang seorang lah ketik di pasti. Yang duo kok Yo. kan susah juga untuk komunikasi. Mendapatkan chemistry namanya. Chemistry. Jadi sebenarnya untuk komunikasi itu memang harus dimulai dari rasa. Kalau misalkan dimulai dari rasa yang baik, ini ndak akan selaras. Contohnya, awak pengen join sama salah satu MC, tapi kalau inyo kadang egois, kan ada beberapa kadang egois yang merasa paling hebat, paling benar. Akhirnya nyo menganggap kok biasa sih konyo. Jadi menyatuan rasa itu yang paling penting dulu, paling nomor satu. Hendra first time waktu Hendra join itu bareng Kak Ola. Tahu. Olalin. Olalin ya. Yang kecil-kecil imut ya. Iya. Sampai gini alhamdulillah Hendra ado event pasti ada join sama Kak Oya karena kami itulah Chemistry-nya dapet. Tuh beberapa kawan-kawan yang lain kami join, ada jo yang gabung gitu on SP karena udah tahu habis ini tahu. Oh iya. Tinggal tahu alur masing-masing. Alurnya lah tahu masing-masing ketika nyo memang cerita awak. Oh iya ini. Jadi kece orang kan MC itu hanya mengecek sekarang joinnya. Sebenarnya bukan mengecek, awak tuh punya keahlian sendiri ketika misalkan kita tuh belajar untuk berpublic speaking, menyampaikan sesuatu hal tuh berpikir. Kita tuh pikir Mbak Despi, apa yang mau kita sampaikan tuh berpikir. Sama kayak sekarang kita lagi podcast, Mbak Despi pasti berpikir habis ini mau apa lagi. Habis ini mau apa lagi. Jadi orang yang mempunyai kemampuan di bidang public speaking tuh menurut Hendra adalah orang yang spesial limited edition lah. Cerdas secara berpikir. MC itu tadi kan secara kata kan masternya dari seremoni itu. Benar. Nah, kok bisa lah dipraktikkan sekali tapi ada nangka lewat. Mau tanya orang awak, disiko tampeknya. Mau tanya orang awak di Siko tampaknya masih bersama Bu Despi Sugari dan bintang tamu kita Hendra Lesmana. Nah, sekedar mengingatkan untuk kawan-kawan di rumah sadonyo bahwasanya acara podcast Tampe Motako disiarkan setiap hari Senin dan Selasa pukul 2 siang sampai pukul 3. Nah, itu bisa senak tonton di TVRI Sumatera Barat atau bisa juga senak tonton live di Instagram, Facebook dan YouTube-nya TVRI Sumatera Barat. Atau lo lihat bisa sana tonton di aplikasi TVRI Klik, bisa sana download di Play Store atau di App Store. Oke, kita kembali lagi pada Hendra Lesmana Brukman. Hendra Lesmana aja. Oke, Hendra Lesmana. Ya. Tadi awak pengen sebenarnya. Cobalah TikTok-kan sama Hendra. Masih. Soalnya awak sebenarnya nado basic yang sekompleks Hendra karena bicara public speaking itu bukan suatu hal yang sabatang sih. Karena batangku banyak rantiangannya. Benar. Nah, banyak itunya. Banyak cabang-cabangnya. Banyak. Nah, misal kok ada sebuah acara. Nah, acaranya anggap salah TVRI Tampe Motako podcast Tampe Motako acaranya off air kok. Acaranya ada stage-nya. Nah, kita buat acara berdua. Oke. Berarti kita yang masuk bareng berdua berarti ya. Oke, kita masuk bareng berdua. Ada tagline-nya adalah mau tanya orang awak di Siko tampeknya. Mau tanya orang awak di Siko tampeknya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, Dusana Sadonyo, kita kembali lagi di acara podcast Tampe Mota TVRI Sumatera Barat. Mau tanya orang awak di Siko tampeknya. Dan tentunya Hendra senang sekali ya bisa hadir di sini dan rekan saya Desbi. Dan tentunya nanti kita akan hadir 1 jam ke depan nih menemani semuanya yang ada di sini. Oke. Wah,
Kayaknya masih ada yang belum nih, belum in nih sama acara kita. Ketahuan sama orang semua. Belum in. Belum in ya. Seperti itulah openingnya Bang Desbi. Kalau misalkan, tapi tergantung bagaimana suasana dan itunya, tema acaranya seperti apa. Nah, itu kan teknis pas acara. Misalnya ada hal-hal yang teknis-teknis sebelum acara yang mungkin misalnya di rumah alun banyak yang tahu. Mungkin kalau misalnya udah Hendra pengen share seketik kawan-kawan, entah itu pokoknya prepare lah sebelum acaranya. Jadi kalau misalkan sebelum acara itu kita harus tahu dulu nih konsep acaranya apa, audiensnya siapa, terus rangkaian acara, susunan acaranya apa aja. Kita harus tahu dulu habis itu. Pertama yang harus tahu adalah tahu audiensnya tahu tema acaranya, susunan acaranya. Iya, terus apanya? Eksekusi acara di tempat acaranya. Waktu pelaksanaan kegiatan. Siap. Selanjutnya habis itu baru kita diskusikan dengan IO atau misalkan penyelenggara acaranya. Dia kadang adakan perubahan-perubahan. Biasanya kalau sering ada perubahan itu biasa di pemerintah. Kalau di pemerintah pasti sering terjadi perubahan-perubahan jadwal. Kadang bapaknya telat, kadang bapaknya nggak bisa hadir, akhirnya berubah gitu. Betul karena memang sibuk ya, memang sibuk bukan karena apa-apa. Hendra menyadari memang beliau di misalnya pejabat-pejabat daerah kita memang sibuk benar-benar. Dia akan menyempatkan sebenarnya. Ini menyempatkan waktu untuk datang. Jadi awak harus tahu dulu nih bagaimana kondisinya. Hendra pernah dulu diundur acara dari rencana plannya itu jam 8 itu peresmian masjid waktu itu. Jam 8 pagi, rencana jam 9 mulai, akhirnya diundur setelah sholat Jumat jadi. Jauh. Habis itu hujan labe. Itu pengalaman juga tuh. JR-nya sebelum hari Patang sebelumnya, misalnya di Kamis acara Jumat, Kamis lah JR, Jumat acara. Aku diundur loh. Akhirnya pandai-pandai bagaimana orang acara tuh bisa membuat klien atau misal pengunjung tuh nyaman. Tamu undangan tuh nggak bisa beranjak dari, karena kita masih menunggu kan habis sholat. Nah, itu. Bahas supaya audiens aku nggak bosan. Nggak bosan. Jadi harus rangkaian acaranya harus menarik, rangkaian yang lain-lainnya harus diperhatikan. Siap tuh apa prepare biasanya lah? Kalau prepare jelas penampilan harus dijaga. Penampilan karena akan menjadi pusat perhatian. Karena akan menjadi pusat perhatian ketika misal seorang MC itu rapi, bersih, terus ganteng atau cantik, wangi, berarti orang wah ini profesional nih orang ini. Tapi kalau misalkan MC pakaiannya aja nggak rapi atau mohon maaf ya terlalu berlebihan. Karena banyak sekali MC sekarang yang menggunakan pakaian itu terlalu berlebihan, Mas Desbi. Aksesoris berlebihan, jadi terkesannya lebay. Lebay. Kalau misalkan kesannya mewah lainnya daripada yang mengisi acara. Itu. Jadi maksudnya kan kita harus menyesuaikan, menempatkan sesuatu pada tempatnya. Siap. Kalau misalnya teknik tadi misalnya kalau untuk di kayak di radio kan atau pemacara kayak itu kan humming dulu kan. Latihan mulut kan kalau di MC kayak gitu Jo. Kalau Hendra terapkan juga biasanya Hendra peregangan. Nggak munafik ketika seorang MC atau misalnya seorang public speaker tuh merasa dirinya tuh kayak ala biasa acara mah nggak usah nyempikin. Rasa grogi itu tetap ada dari speed. Tapi kalau Hendra rasa grogi itu biasanya Hendra palingan Hendra olahraga ringan dulu. Misalnya peregangan, angkat kepala, tangan, terus kayak pada speed dari A-I-U-E-O, terus kayak pelajari konsep. Tapi tidak boleh terlalu terpatok. Kalau terlalu terpatok nanti bisa blank. Betul. Karena pikiran lo lebih fokus. Benar, terlalu fokus ke konsep. Jadi akhirnya blank, habis itu hilang, nggak tahu mau ngapain lagi gitu. Oke. Nah, itu dari speed. Berarti diterapkan juga kayak gitu teknik itu. Harus. Yang penting itu kan salah satu beberapa teknik supaya enggak tegang. Benar. Enggak grogi ya. Benar. Kemarin contohnya Hendra mengisi kegiatan training, kebetulan Hendra diberikan kepercayaan salah satu IO di Padang. Jadi Hendra ngisi materi mengenai tentang motivasi semangat bekerja. Pesertanya umur 40 sampai dengan 56 tahun. Bayangkan Hendra masih umur itu, pesertanya pada heran, kok narasumber kita kok masih muda sekali gitu kan. Ditanya, "Bapak izin Pak, kira-kira umurnya berapa?" Tepat, Hendra umurnya pasti 25. Alhamdulillah Pak bilang. Padahal umurnya udah lewat gitu, kepala 3 gitu. Tapi karena wajahnya masih amit-amit, imut gitu ya. Masih cute. Jadi ya itulah masih menjaga gitu, karena Hendra olahraga juga sekarang, makan Hendra jaga sekali. Jadi bilang sama beliau,
wah aku masih muda kok bisa ngisi materi segala macam. Izin Pak, kebetulan Hendra mempelajari metode pembelajaran juga, kebetulan Hendra udah sertifikasi public speaking, bidang IL juga udah Pak. Jadi ya Hendra belajar juga Pak. Semata-mata kami hadir di sini bukan hanya sekedar menyampaikan saja, tapi terkadang pengalaman hidup juga harus kuat juga Pak Despi. Karena Hendra kalau untuk semangat kerja, leadership yang lain itu semuanya kaitan ilmunya. Ilmunya kaitan sama public speaking dan bekerja yang lain juga kaitan semua. Ada hubungannya. Ada hubungannya semua. Lagi public speaking. Itu induanya kan. Apapun pekerjaan lo butuh public speaking gini. Benar, komunikasi yang baik itu seperti apa gitu kan. Apalagi kliennya kan. Klien ini kan banyak, ada yang tipikalnya yang memang orangnya sabar, baik, arogan, kadang ada yang meninggi saja bahasanya, kita harus oh iya Ibu. Wah, keren banget Ibu. Wah, oh berarti kayak gini ya. Jadi kita tuh harus bisa menempatkan sesuatu itu. Oke. Nah, kalau itu kan ada beberapa teknik kayak gitu. Wah, masih penasaran soal yang di outward bound. Cuma Hendra jelasan setelah yang lewat baik. Kita akan kembali lagi setelah pesan-pesan berikut ini. Mau tanya orang awak, disiko tampeknya. Oke, selamat datang kembali di acara podcast Tampe Mota TVRI Sumatera Barat. Masih dengan orang yang sama ya. Hendra Lesmana, lu berubah. Lu ganti channel ya. Lu ganti channel, ganti acara. Nah, udah Hendra Lesmana. Nah, tadi Wak gantung sekali kan. Pengen tahu apa sih misalnya yang untuk public speaking di outdoor outdoor tuh misalnya yang outward bound yang tadi tuh. Nah, apa sih bedanya sama public speaking yang lain dan apa sih yang harus punya? Kalau misalkan metode IL tadi experiential learning itu kan sebenarnya metodenya lebih ke outdoor kegiatannya. Di indoor juga bisa, tetapi tergantung kebutuhan. Tetapi kalau misalkan keinginan klien itu kan lebih banyak, kalau misalkan mereka itu kan habis bekerja setahun itu pengen refresh, makanya dia keluar daerah. Jadi dia butuh kegiatan yang bersifat kayak ada jalan-jalannya, terus ada kayak keilmuannya juga, ada kegiatan capacity buildingnya juga, lengkap lah semuanya di situ. Jadi metodenya itu memang penerapannya kalau di outdoor itu lebih ke pengembangan diri. Lebih ke pengembangan diri mereka itu. Jadi nah, berarti udah Hendra tak hanya public speaking, tapi kayak mungkin yang kebanyakan orang tahu yang outbound itu ada games semacam itu udah Hendra kuasai juga berarti. Kini dikuasai, harus dikuasai karena memang salah satu nilai jual Hendra itu. Kini kan kebetulan Hendra punya event organizer aja. Kini udah ada legal, udah berbadan hukum juga, kini namanya Headless Production. Jadi salah satunya ada kegiatan capacity buildingnya di situ, ada kegiatan yang kita fasilitasi kayak kegiatan dari corporate, misalkan dari pemerintah yang lain butuh kegiatan kita fasilitasi gitu Bang Despi. Dari kegiatannya itu ada kegiatannya capacity building namanya. Kita yang fasilitasi kegiatannya, apa kebutuhannya, misalnya apa trouble mereka, apa yang mereka kendala yang menghadapi gitu. Jadi kita bisa mencari solusi dari permasalahan dari tempat bekerja, dan rata-rata alhamdulillah ketika misalnya berkegiatan semua target pencapaian kegiatan itu sesuai dengan keinginan kliennya. Dan kaitannya tadi dari SP tentang public speaking yang masalah di indoor dan outdoor tadi itu berkaitan sadonya dari SP. Jadi makanya ketika sadonyo kok yang berkaitan tentang public speaking, pelajari sesadonyo. Nggak usah merasa misalkan iko harus memilah iko ilmunya iko. Karena terkadang ilmu yang iko pelajari yang di siko kok masuk aja. Yang di kanan ada jo, yang di kiri ada jo. Berarti mereka berkaitan gitu. Dan salah satunya yang membuat Hendra kuat sebenarnya kok ada beberapa mentor-mentor Hendra yang memberikan Hendra masukan dan arahan. Ada Dao namanya, Davindo, ada Rafa, Dasu. Itu yang menguean Hendra sampai detik kok Hendra masih proses pembelajaran gitu. Orang-orang itu tuh memang sangat berarti lah di bidang itu. Berarti ada kayak senior junior bagus lah. Kalau misalkan metode yang lain ada Kang Dede kok salah satu guru Hendra aja yang bidang experiential learning gini. Hendra masih proses pembelajaran masih udah DSP karena memang
sedikit banyaknya memang harus dipelajari itu. Kalau enggak, awak harus mengenali potensi diri awak dulu. Kalau enggak awak tahu potensi diri awak, bagaimana awak bisa melihat orang lain gitu. Awak harus tahu dulu kemampuan awak sebatasnya di mana. Terus awak cara membuka karakter, misalnya Despi mau ikut karakternya. Jadi awak harus tahu dulu. Jadi makanya Hendra tipikal orang yang dulu sangat egois dengan diri, terus akhirnya berubah menjadi tipikal orang yang bisa menerima masukan dan kritikan dari orang lain. Dulu iya saja orang dulu Hendra sempat membal ketika orang ngasih saran Hendra kayak gini. Udah. Tapi semenjak berjalannya waktu akhirnya kritikan masukan tuh menjadi Hendra kamu kayak gini, kamu terlalu egois sekali dengan diri kamu. Itu ada Bang Mevi itu lah, udah Hendra mangin. Pokoknya panjang lah cerita. Intinya ini yang membentuk karakter Hendra tuh, ternyata kayak gini, ini nilai baiknya loh. Ini mengenal diri sendiri. Iya. Satu Pak Uco juga Pak Mulia Suburan yang mengingatkan. Oke. Gitu. Nah, Hendra kan kayak ini kan jalan banyak hal ya kan. Banyak. Yang usaha agensi dan public speaking, musik lah ya. Ini kan suatu pekerjaan yang banyak, padat. Seorang Hendra Lesmana membagi waktu. Aman enggak dari keluarga? Kalau untuk support, alhamdulillah Mami Hendra tercinta nih hadir di sini yang selalu support. Hendra ya alhamdulillah, terima kasih Mami yang udah selalu support. Dan keluarga yang Hendra alhamdulillah mensupport kegiatan. Dan jujur saja Hendra sempat memang tidak bisa membagi waktu Leda Despi. Memang ada yang dikorbankan. Memang segala sesuatu itu teman-teman ya, ketika teman-teman menjalani sesuatu hal, fokuslah. Salah satu orangnya adalah udah Despi nih yang dulu memberikan kritikan, masukan Hendra kayak gini. Kok Hendra fokus arahannya tuh pimplan. Sebenarnya bukan pimplan, tetapi kita tuh belum tahu dengan potensi diri kita. Akhirnya dengan berjalan waktu, berproses, belajar. Ternyata ini nih potensi diri kita nih. Akhirnya kita belajar. Akhirnya kita berproses. Berarti fokus kita di sini. Dan alhamdulillah sekarang Hendra, kelihatannya memang fokusnya di bidang event, bidang public speaking, bidang training. Berarti Hendra di sini nih fokusnya. Usaha juga ada, tapi memang itu dikorbankannya nih ya Bang. Dulu Hendra 100% di PKP, sekarang mungkin sekitar 70%, karena Hendra percayakan kepada anggota sekarang. Hendra nggak bisa fokus. Terus Hendra fokus di event dan Hendra bidang public speaking sekarang. Jadi memang kayak gitu. Cara membagi waktunya seperti itu dari Despi. Memang segala sesuatu harus dikorbankan. Benar-benar. Salah satu yang harus dikorbankan. Harus ada. Untuk fokus pada satu hal. Benar sekali. Time manajemennya. Iya, time manajemennya harus. Apalagi Modiko dari Despi. Hendra pernah dulu waktu event, terkadang pernah waktu acara hari H itu Hendra lupa dengan acara itu, bayangkan. Itu 3 jam sebelum acara, dan itu pelajaran yang sangat berharga. Tuat dun sanak sadonyo kok kalau berjanji harus timing waktu itu memang harus ada yang mengingatkan. Perlu tulisan kadang-kadang di dinding jadwal ikut semacam. Dan jangan pernah menyepelekan sebuah acara. Jangan pernah menyepelekan Iko bisa acara dari jam sekian sampai jam sekian. Pernah dalam satu hari itu pernah menolak 5 acara pernah sehari Bang Despi. Menolak acara. Satu hari 5 event pernah Hendra tolak. 3, 2 udah biasa. Jadi terkadang disitulah kita, ya Allah, mungkin rezekinya di sini. Jadi terkadang itulah dari Despi. Aku sebagai manusia aku nak boleh serakah wana. Tak boleh serakah wana yang awak dapean. Kalau misalnya ada event di siko rasanya bisa memungkinkan untuk kegiatan, ya udah ambil. Tapi kalau misalkan aku mempet waktunya, misalkan acara pagi sampai jam 11, aku acara jam 1, aku nak mungkin rasanya. Nggak usah diambil. Karena antar acara itu pun yang kayak tadi yang molor itu efek kayak acara yang lain kacau dia. Nih 100% nih Hendra bilang, Hendra bisa menyatakan 100% setiap event pasti molor. Gak ada yang disiplin kecuali di TVRI. Ini sangat disiplin sekali ya. Jujur Hendra 1 jam sebelum ini podcast Hendra udah berada di sini. Iya. Hendra harus tunggu topik waktu. Karena sehebat apapun kita, sehebat apapun kemampuan kita, ketika secara etika kita tidak baik, mengenai masalah disiplin, masalah sikap, kita nggak akan dipakai, nggak akan terpakai dari Despi. Percayalah. Karena mungkin bagi anak-anak muda masalah waktuku emang kebanyakan terkadang menyepelekan ya. Apalagi orang awak ngaret mah iyalah lambis lah tibo capek na tibo kan. Iya betul, bahkan kalau bisa dia lawak yang duluan tibo. Iya dia lawak tibo lu. Dia nyomang gamang celik, si Hendra kok capek mana tibo. Sampai pernah waktu itu Ivan, halo assalamualaikum ibu, maaf Hendra udah lagi di lokasi bu. Aduh saya belum berangkat Pak Hendra ini sama macam. Oh ya udah nggak apa-apa.
sekali 2 kali kan semacam. Wah, tetap mau itu juga karena memprediksikan jam, misal acara jam Hendra acara jam 9 nih. Oke Bu, jam setengah 9, jam 8 udah di lokasi. 1 jam sebelum acara udah di lokasi. Iyalah. Pasti nanti bakalan tanya nanti, Bu, kebutuhan acaranya kayak ini udah lengkap nggak Bu? Ini semacam. Belum nanti ada perubahan segala macam. Nanti pasti bakalan mepet. Teknis. Pernah nih salah satu, ini pengalaman nih Mbak Despi Hendra ceritakan, ini untuk pengalaman semua masyarakat yang ada di Sumatera Barat dimanapun berada ya. Kalau misalnya kita bekerja harus profesional. Iya benar. Sehebat apapun kemampuan kita, kalau kita tidak punya etika yang baik secara profesional, disiplin, kita nggak akan dipakai. Contohnya pernah salah satu MC nih itu terlambat datang. Terlambat, untung waktu itu Hendra udah prepare persiapan semuanya. Karena dia udah telat kan, jadi kalau nggak ada Hendra yang lagi naik waktu itu. Padahal tamu waktu itu gubernur waktu itu. Gubernur. Akhirnya Hendra prepare, Hendra siapkan semuanya. Akhirnya baru datang gubernur, baru datang yang akhirnya Bang nih konsepnya udah selesai. Ini tim operasi dia ya. Itu pengalaman yang luar biasa. Oke, satu kalimat lah, satu paragraf pesan kepada anak-anak di rumah sebelum kita closing. Oke, untuk anak-anak sadonyo dan ada di Sumatera Barat nih, untuk generasi muda, teman-teman harus tetap selalu positif. Jangan pernah berpikiran negatif, apalagi overthinking, apalagi di zaman sekarang ini media sosial ini sangat mengganggu dan mengganggu pikiran kita. Karena melihat orang semakin lama semakin cepat sukses. Teman-teman ingat, kesuksesan itu berproses. Nggak ada yang langsung bakalan menjadi sukses. Jadi nikmati prosesnya, ikuti alurnya, jangan pernah menganggap kesuksesan itu secara instan. Oke, percaya sama diri sendiri, yang akan merubah kesuksesan adalah kita, bukan orang lain. Super sekali. Hendra Lesmana. Terima kasih kepada Hendra Lesmana Allah berbagi pengalamannya di dunia public speaking. Mungkin kita undang lah balik untuk. Sebenarnya kan ada ya Ci pembahasan yang bisa dibahas ya, konten kreator kan. Next lah. Next. Oke, thank you. Semoga akan bermanfaat bagi kawan di rumah sadonyo atau jadi ada MC next berikutnya ya. Mudah-mudahan. Oke, di sana di rumah itulah bincang-bincang kita sama Hendra Lesmana. Semoga mendapatkan inspirasi dan motivasinya. Mohon maaf kalau ada salah kata. Kita akan kembali lagi minggu depan masih bersama saya, Despi Sugari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.